Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillah jumpa kembali di channel saya Sunarwan ya. Ini video keempat dari rangkaian UD Sejuk Indonesia untuk Accurate Online. Bagi yang belum menyimak, silahkan cek di deskripsi, ada saya lampirkan linknya, soal dan lain-lainnya ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Kita akan sharing-sharing materi-materi yang berkualitas insya Allah. Oke, kita akan lanjutkan di video keempat ini, yaitu masuk ke transaksi dokumen yang ke-18 ya. Di sini sudah kita bahas yang sampai itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke 18. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan masuk ke sini dulu ya untuk mengecek keseluruhan jurnal Desember. Nah, yang sudah kita kerjakan itu sampai di sini ya, sampai tanggal ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini, soal yang ini. Dokumen ke-18 ada pengeluaran kas untuk membayar kepada HSM Service ya, itu pembayaran servis AC. Ini masuk ke beban operasional ya. Jadi kita dari kas bank, kita pilih pembayaran ya teman-teman, pilih pembayaran. Kemudian di sini kita menggunakan kas bank ya dan memakai cek. Kita pilih kas banknya. Ini kita tulis seperti ini. Kemudian tanggalnya jangan lupa 29/12/2024 ya. Oke, kita gunakan yang punya kita ya. Nilainya adalah Rp1.470.000. Ini nanti ada PPh-nya. Jadi tulis dulu 1.500.000. Kemudian pada PPh 23 berapa ini 30.000 ya. Selisihnya 30.000. Kita tulis minus ya, dia nanti dikredit. Oke ya, di sini keterangannya nomor ceknya kita isi CP12004. Oke ya, kalau sudah tinggal kita simpan. Baik, kita lanjutkan bukti penerimaan kas dokumen 19. Ini dari toko Julfa, jadi masuk ke menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kita pilih toko Julfa. Kita pilih di sini kas bank. Nomornya kita sesuaikan ya. Di sini tanggal 31 Desember 2024. Kita ambil dari faktur. Nilainya adalah 196, berarti kita pilih yang ini. Oke, lanjut ya, nggak ada diskon. Ya, kita klik di sini. Pembayarannya pakai cek, nomor ceknya ini. Oke, sudah ya.
Ini kita hitung seperti ini ya, sudah direcord 196805. Oke, kalau sudah betul tinggal kita simpan. Baik. Ini dokumen 19 selesai ya, ini hasilnya sudah kita tampilkan. Ini yang tadi 1,5, ini yang 196805 sesuai di soal. Sekarang kita lanjutkan ke dokumen yang nomor 20. Dibayar kepada pemegang kas kecil. Ini hanya pemindahan akun saja dari pengisian ya, dari kas bank ke kas kecil. Jadi kita bisa gunakan menu kas bank, kemudian transfer bank ya. Ini tanggalnya 31/12/2024. Ini kita pindahkan dari kas bank ke kas kecil, nilainya 1.600.000. Oke, 1.600.000 rupiah. Ini keterangannya kita bisa isi pengisian kembali dana kas kecil. Oke, kalau sudah, ini nomornya pakai ini ya, jadi ini kita ganti juga nomornya seperti ini. Oke, kita simpan. Baik, dokumen yang transaksi selesai, kita masuk ke penyesuaian ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke transaksi penyesuaian ya. Ini untuk transaksi 21 dan seterusnya. Sebelum ke sini kita cek dulu yang tadi sampai di 1.600.000 ya. Ini dia hasilnya 1.600.000. Kemudian sebelumnya adalah 196 ya, sudah kita record ya, 196. Kita masuk ke transaksi adjustment yang pertama, yaitu BM121. Penyesuaian yang pertama adalah persediaan di akhir office dinilai 2175. Nah, untuk melihat ini kita bisa langsung, yang gampang bisa ngelihat di sini akun perkiraan, atau lihat di laporan juga boleh ya. Di sini boleh, di sini tertulis untuk persediaannya adalah untuk perlengkapan kantor 11 juta. Nah, di sini yang tersisa 2.175. Kita bisa hitung tadi ya, 11 juta dikurangin 2.175. Oke, 8.825. Ini yang terpakai berarti. Kita tinggal masukkan ke dalam menu buku besar jurnal umum ya. Kodenya BM121. Ini kita off kan. 31/12/2024. Di sini berarti perlengkapan ya, beban perlengkapan 8 juta berapa tadi? 8.825. 8.825. Kemudian pada perlengkapan kantor 8.825. Beban sewa toko Desember, ini langsung saja ya. Ini sewa toko, beban sewa toko 2 juta. Jangan sampai salah ya. Wadah sewa dibayar di muka kredit. Yang ketiga adalah beban asuransi ya. Beban asuransi 1.750.000 ya, debit. Kemudian pada asuransi dibayar di muka kredit ya. Terus taksiran kerugian piutang 2,5% dari saldo per 31 Desember. Oke, sekali lagi saldonya bisa cek di sini ya, piutangnya. Syaratnya di refresh terus gitu kan,
di refresh. Nah, atau juga boleh ya lihat di laporan ya. Kalau mau cek laporan, tinggal kita cek di laporan. Misalkan laporannya adalah laporan neraca ini aja nih, diskonto per 31/12/2024 ya. Nah, di sini terlihat untuk piutangnya adalah 566.325 sama dengan di sini ya. Ya. Nah, ini kita kalikan dengan 2,5% ya. Kita kalikan dengan 2,5%. Kita mulai 2,5 per 100 ya kan, ini dikali dengan 566.325. Oke, betul ya segini. Oke. 14.158.125 ya. Kemudian ini kita kurangkan dengan cadangan kerugian piutang ini ya, di kredit ya, dikurangin 12.800. Oke, 1358125. Ini yang kita buat jurnal ya, 1358. Beban kerugian piutang 1358125 debit ya, pada cadangan kerugian piutang. Oh, ini ya, cadangan kerugian piutang. Oke, kredit. Oke, BM 12.1 selesai teman-teman ya. Ini kita bisa kasih keterangan penyesuaian kalau sudah kita simpan. BM 12.2 ini adalah transaksi penyusutan equipment dan gaji bulan Desember. Untuk penyusutan ini tinggal lakukan dari sini, dari perusahaan, proses akhir bulan, kemudian pilih bulan Desember, tahunnya jangan salah 2024 ya. Kita klik di sini Indonesia, kita simpan. Oke ya, kita cek. Nah, ini udah dua ya, ini yang November, ini yang Desember. Oke, ini selesai yang ini. Kemudian gaji Desember sebesar 10 juta akan dibayar bulan Januari. Nah, ini tinggal kita buat jurnal nih, 31/12/2024. Ini tadi BM 12.2 berarti masuk ke gaji ya, beban gaji 10 juta. Nah, pada hutang beban oke ya, kalau sudah tinggal disimpan ya. Ini keterangannya boleh juga penyesuaian hutang gaji ya, hutang gaji atau hutang beban ya. Atau masih keterangan juga boleh tanggal ini kalau tadi mau ya. Kemudian dokumen 23 transaksi BM 12.3. Di sini oleh karena PPN income outcome sudah sesuai, maka tinggal dibuat, ditutup ya, dipindahkan ke account payable, ke PPN payable. Berarti ini nanti gedean yang hutang pajak PPN-nya ya. Masih di sini teman-teman, 31/12/2024. BM 12.3.
12.3 berarti kita isikan di sini adalah PPN keluaran ya. Nilainya berapa? Nah, nilainya adalah kita di sini. PPN keluarannya adalah nilainya berapa ini? Kecilin dikit. Nah, PPN keluarannya 143.375 ya. PPN masukannya 110.822 ya. Ini keluaran, ini masukan. Ini gedean dia ya. Jadi nanti muncul ke PPN payable. Di sini kita tulis dulu keluaran. Oke. Tadi nilainya adalah 143.375. Kemudian masukkan ininya adalah nilainya tadi berapa? 110 ya, 110.822. Betul teman-teman ya. Kita cek dulu. 110.822 ini 143.375. Ini baru masuk ke hutang PPN. Nah, ini selisihnya kredit ya, otomatis. Kemudian nomor 8, hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran bruto itu dihitung dari penjualan dikurangi retur ya, atau diskon atau lainnya kalau ada. Nah, kita cek apakah nilainya 561 dulu teman-teman. Kita bisa cek dari laporan juga boleh, sini juga boleh, dari perkiraan kita cek dulu ya, memastikan. Tapi di sini sih sudah ditentukan soalnya segini. Kita cek di penjualan ya. Oh, nggak ada penjualannya di sini. Oke, biar tahu teman-teman, kita cek dulu di laporan. Kita bisa cek di laporan laba rugi standar 01/12/2024. Ingat, ini yang ditanya hanya Desember ya, bukan setahun. Kalau setahun nanti nilainya lebih dari itu. Ini ya 588. Nih, kita cek 588 500 dikurangin dengan 27, 561.500. Betul teman-teman ya. Nah, di sini untuk yang pendapatan angkut nggak dimasukkan ke sini dia. 561.500. Jadi tinggal kita kalikan saja ini dengan 0,5% ya, dikali dengan 0,5 ya, per 100. Nah, 2807.500 ini masuk ke dalam beban penghasilan ya. Beban mana nih? Beban PPH 2.807.500 debit ya. Kemudian kreditnya itu berarti PPH pasal 25 2.807.500. Oke teman-teman ya, udah nggak ada masalah, ini betul ya. Kita cek lagi 4143 sudah betul. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan ya. Keterangannya bisa tuliskan. Ini karena ada beberapa penyesuaian.
badan. Oke. Baik, sampai di sini selesai untuk dokumen 23 yang terakhir. Ini nggak ada lagi ya, mencatat beban penghasilan dan PPN. Ini kita lihat hasil seperti ini, kita refresh. Nah, kita cek dulu laporannya teman-teman ya. Kalau tadi kita cek di jurnal sudah keseluruhan ya, kita cek laporan. Oke, naratas kontrol kita refresh ya, kita refresh, kita kecilkan sedikit, saya gedein dikit ya biar lebih jelas. Oke, ini hasil dari neraca indeks kontrol ya, kita refresh dulu biar ada perubahan. Tadi PPN udah segini ya, udah berubah ya. Ini hasilnya untuk yang neraca indeks kontrol, teman-teman bisa dijadikan acuan, silahkan dicek. Kemudian laba rugi standar 1 Desember sampai 31 kita refresh dulu. Jadinya nanti di sini sudah muncul beban pajak ya, nanti ya, nih segini muncul. Jadi laba akhirnya segini 66501 041,67. Ada koma-koma karena di sini ada komanya di penyusutan ya. Ini untuk laba rugi standar ya. Saya kira dua saja dicek. Ini yang seluruh jurnal. Tinggal kita cek di yang terakhir aja teman-teman ya. Ini seperti ini hasilnya. Dia nggak ngurut dengan tadi, jadi ngurut per tanggal dia. Jadi seperti ini yang BKK PM 12.3, 12.2, 12.1 ya, udah masuk semua di sini. Oke. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semangat dalam belajar ya, jangan lupa subscribe, share ke teman lainnya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.